Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Seperti biasa ya, teman-teman, setiap hari Minggu jadwal saya untuk melaporkan perkembangan cabai vertigasi kapiler, di mana vertigasi itu merupakan kepanjangan dari fertilizer irigasi, yakni menggabungkan antara pengairan dan pemupukan sekaligus. Konsepnya sama seperti hidroponik, hanya saja di sini masih menggunakan tanah ya, teman-teman. Jadi sederhananya itu saya menggabungkan metode konvensional dengan metode hidroponik, maka lahirlah cabai vertigasi kapiler ini seperti ini ya, teman-teman ya. Di dalam vertigasi kapiler, pipa yang sudah kita isi air, itu airnya adalah air nutrisi atau air yang dicampur pupuk atau air yang dicampur unsur hara. Dalam hal ini pupuknya saya gunakan buatan sendiri yang videonya pernah saya ulas pada video-video saya sebelumnya. Namun apabila Anda ingin kepraktisan bisa gunakan AB Mix ya, walaupun harganya bisa lebih mahal daripada yang saya kerjakan saat ini. Ya, di hari ini masuki minggu yang ke-18 teman-teman, tidak terasa sudah 18 minggu, itu artinya berapa bulan dihitung sendiri ya teman-teman, tinggal dibagikan saja. Dan di sini saya ingin mereview sebentar ya tentang pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan batang dan daun sepertinya segitu-gitu saja ya teman-teman, karena ini jenis cabai lokal. Namun dari segi buah, setelah buahnya saya panen terus-menerus, maka muncullah buah-buah baru atau bunga-bunga baru yang menggantikan buah yang sudah saya panen sebelumnya. Namun tentunya di percabangan baru ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi idealnya itu cabai akan berbuah di tempat yang baru, dia tidak pernah berbuah di tempat yang sama. Seperti contoh, ini bukas buah yang sudah saya petik, itu tidak akan muncul buah lagi di sini. Andai kata mau, nanti dia akan muncul percabangan baru di sini ya teman-teman. Seperti ini sudah yang saya petik banyak sekali. Yang karena setiap pemetikan atau di setiap saya melakukan pemetikan itu saya laporkan ya teman-teman. Dan itu saya lakukan 1 minggu sekali, bisa juga 1 minggu 2 kali. Ya, kondisi batang dan buah ya seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Ini jenis cabai lokal. Apabila Anda menggunakan jenis cabai hibrida, hasilnya lebih banyak lagi ya teman-teman, yang cabai yang bisa dibeli di toko pertanian yang buatan pabrik itu ya teman-teman. Kalau ini hanya cabai lokal, namun ini bisa dilakukan perawatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal pula. Kita review sebentar ya teman-teman beberapa bagian dari tanaman ini yang barangkali perlu saya laporkan ya kepada Anda, karena setiap hal itu sebisa mungkin saya laporkan agar Anda bisa mengetahui ya. Apabila Anda mengikuti video ini dari awal, mulai dari saya menanam sampai bisa sebesar ini, itu setiap detailnya tuh sebisa mungkin saya laporkan agar ya bisa diketahui bersama, dan juga Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana metode ini bekerja gitu ya teman-teman ya. Di sini beberapa bagian sudah banyak sekali muncul percabangan baru, yang artinya tanaman ini sudah melanjutkan pertumbuhannya seperti ini ya teman-teman. Ini yang awalnya tidak ada karena sebelumnya di sini ditumbuhin buah. Ketika buahnya saya ambil, beberapa minggu kemudian muncullah ini, dan percabangan baru ini membawa bakal-bakal bunga baru. Yang pastinya saya optimis ini bisa bertahan sekitar 1 tahunan ya teman-teman, karena ini bukan jenis cabai pilihan, melainkan hanya cabai lokal. Tapi dengan kondisi yang saat ini seperti ini sudah cukup baik. Karena di tempat lain yang usianya sama, saya lihat itu daunnya sudah pada menguning dan sudah tidak produktif lagi. Di sini dengan saya lakukan perawatan yang ya perawatannya itu ya sederhana saja ya teman-teman ya, seperti yang saya laporkan selama ini, berupa pemberian insektisida maupun fungisida secara teratur, dan yang paling penting adalah pemberian pupuk kalsium. Ini sudah saya buatkan video pemberian pupuk kalsiumnya, nanti saya upload ya ketika saya ada waktu ya teman-teman. Karena itu penting sekali, karena kalau tanpa itu bunga-bunga itu gampang sekali rontok dan kita tidak akan mendapatkan buah yang sebanyak ini ya teman-teman. Ini saja buah-buah yang masih mentah itu sangat banyak sekali, yang artinya kita tidak akan kehabisan cabai ya. Ketika semua ini sudah saya panen, maka saya bisa memanennya lagi di kemudian hari karena masih banyak buah-buah yang untuk dipanen ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, karena saya berkejaran dengan waktu. Hari ini sudah terlalu siang karena saya mau melakukan penyemprotan juga. Ini hari Minggu, jadi saya harus menyemprotkan
insektisida ya teman-teman. Dan juga hari ini tomat saya juga sudah ada yang masak kembali. Jadi saya harus melakukan panen juga ya teman-teman. Cara memanennya tinggal dipetik saja, itu sudah pada tahu ya saya rasa ya. Dan yang paling bagus itu di pagi hari seperti ini, karena tangkai-tangkai dari cabai ini tidak terlalu alot, sehingga apabila kita potong itu dengan mudah. Kalau sore hari kita harus agak ekstra sedikit ya teman-teman, karena dia sudah terlalu alot, dan juga resiko ini terpatah itu lebih besar. Atau tangkai-tangkai yang seperti ini terambil itu lebih besar. Seperti ini contohnya, ini ada yang mati ya teman-teman ya. Mungkin minggu lalu ini waktu saya ketarik juga gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, menanam seperti ini sangat praktis ya teman-teman. Karena Anda tidak perlu lagi melakukan penyiraman setiap hari. Lanjut ya teman-teman, pemupukannya itu kita buat stok. Jadi sudah saya pernah buatkan videonya ya, dimana kita tinggal mencampur saja kapanpun kita butuhkan. Saya sendiri menyampur pupuk itu tidak pernah langsung banyak teman-teman ya, ini sedikit-sedikit, biasa 1 ember. Apabila saya lihat mulai berkurang, saya tambahkan lagi, bisa sehari sekali, bisa sehari 2 kali. Yang penting itu tidak boleh sampai kekeringan, karena apabila kekeringan maka akarnya itu akan mati gitu ya teman-teman ya. Ketika dia mati, maka dia akan mudah layu ya teman-teman. Ketika dia panasnya tidak seberapa, tanaman itu gampang sekali layu. Namun layu sendiri itu penyebabnya bukan banyak faktor ya teman-teman. Bisa terserang jamur akarnya, busuk akar, ataupun ya akarnya terlalu padat dan media tanamnya itu tidak sehat gitu ya, tidak gembur juga gitu teman-teman ya. Oke baik teman-teman, saya lanjutkan panen dulu daripada ini kepanjangan. Nanti saya panen, saya timbang sekaligus tomatnya mau saya panen juga. Dan di situ ada hidroponik saya teman-teman, itu yang menggunakan botol bekas. Buahnya terlalu banyak, akan saya panen juga ya di hari ini, karena kalau tidak dipanen dia akan berguguran, dan selain itu dia bisa mengundang yang namanya lalat buah. Agar hal itu tidak terjadi, kita lakukan panen saja. Tapi kalau kita lihat ini indah sekali sebenarnya, cocok untuk menghias perkarangan rumah ya. Ini sebenarnya solusi untuk Anda yang apabila ingin menanam cabai tanpa harus ribet ya membuatkan greenhouse. Ini betul-betul terkena hujan panas teman-teman. Kalau kita lihat di atasnya tidak ada penutup. Ini saya letakkan di pinggir, sebenarnya hanya agar saya bisa mengikatkan pada tali ini saja. Agar tidak roboh ya, karena di atas atap ini anginnya kencang sekali teman-teman. Oke baik, saya panen dulu. Ya, saya sudah menyelesaikan teman-teman, ini cabai vertigasi kapiler yang ada di atas. Selanjutnya saya mau panen juga tanaman cabai saya yang ada di di settingan hidroponik ya teman-teman. Ini dia. Kalau saya lihat buahnya lumayan, dan sayang sekali kalau tidak saya panen sekaligus. Untuk hasil yang di instalasi vertigasi kapiler ini, itu dia ya teman-teman ya. Hasilnya itu teman-teman. Mungkin sekitar 400 gram mungkin, saya tidak tahu ya, nanti kita timbang sama-sama. Tapi sebelum itu kita panen dulu sekalian yang ada di sini. Barangkali ini bisa buat referensi ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin menanam secara hidroponik. Wah, ada yang kepotong lagi. Karena ini sangat baik sekali, kalau menurut saya pribadi ya, ini sangat bagus sebagai pelengkap penghias halaman kita. Karena di samping itu dia bisa disandingkan dengan tanaman lain seperti bunga, atau lainnya, atau hanya cabai sendirian juga bisa ya. Artinya beberapa tanaman cabai gitu ya, tanpa bunga. Atau mengganti keseluruhan bunga-bunga yang ada di halaman kita gitu ya teman-teman. Karena kalau saya lihat ya buahnya juga lumayan gitu ya kawan-kawan ya. Dan juga ini kan sudah saya beritahu ya dulu cara pembuatannya, dimana ini cabai hidroponik yang outdoor, dia tidak butuh naungan, panas hujan tetap oke. Pada video saya yang dulu ya teman-teman bisa dilihat. Nanti kalau sempat saya pasang saja di deskripsi apabila ingin meniru seperti ini. Ini praktis sekali teman-teman.
tinggal diganti saja potnya dengan pot yang bagus, bukan menggunakan ember seperti ini ya. Bisa menggunakan ember bangunan atau ember cat juga yang dicat dan dihias agar lebih manis terlihat oleh mata ya. Lumayan buahnya teman-teman, cukup sebagai bumbu dapur dan dibagi-bagikan ya, karena kalau untuk dijual ini masih kurang jumlahnya, kita harus tanam lebih banyak lagi. Untuk hasil panen sendiri, berapa kg atau berapa kilogram yang sudah saya dapatkan, teman-teman tinggal menjumlahkan saja semua hasil panen-panen saya, karena setiap panen selalu saya dokumentasikan teman-teman agar bisa dihitung sama-sama. Tapi yang jelas menanam seperti ini menurut saya pribadi bisa menghemat waktu dan tenaga teman-teman. Ada yang terpotong lagi, ini musibah teman-teman seperti ini. Sebenarnya rugi kita karena di sini banyak calon-calon buah berikutnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Menanam seperti ini mudah ya teman-teman, karena kita tidak perlu merawatnya setiap hari. Selama cairannya masih ada, cairan pupuknya masih ada, dia akan bisa bertahan hidup dengan waktu yang lama ya teman-teman. Asalkan jangan sampai kekeringan, artinya dibutuhkan perhatian kita juga dalam merawatnya. Di samping itu, kalau perawatan sendiri sepertinya tidak terlalu susah ya. Karena untuk nutrisi ini sepertinya sangat awet kalau yang di ember ini, karena sekitar 1 minggu sekali atau hanya seminggu 2 kali maksimal saya periksa itu untuk cairan nutrisinya. Karena masing-masing tanaman memiliki penampungan masing-masing, berbeda dengan yang di pipa. Satu pipa itu dikonsumsi oleh 8 tanaman ya kalau di sini. Itu cepat habis, paling 2 hari 3 hari itu sudah harus diisi lagi teman-teman. Oke. Ya, ini dia hasilnya kawan-kawan setelah saya panen. Dan dilanjutkan kita akan memanen yang di bawah sana ya teman-teman. Itu cabai vertigasi kapiler dengan media botol bekas. Maksudnya itu penampungan airnya menggunakan botol bekas. Dan juga beberapa pohon tomat saya sudah banyak yang merah, dan sekalian kita lakukan panen dan lakukan penimbangan. Karena setelah ini saya akan melakukan penyemprotan insektisida, apalagi waktunya semakin menginjak siang. Oke, langsung saja kita ke bawah teman-teman. Ya, oke, next teman-teman. Ini tanaman cabai vertigasi kapiler yang ada di lantai bawah, itu menggunakan botol bekas saja. Tapi sepertinya ini tidak saya panen ya teman-teman, karena buat jaga-jaga barangkali di rumah butuh cabai. Jadi saya putuskan untuk meninggal yang 3 pohon ini teman-teman. Jadi saya hanya ambil yang ada di atas. Nanti kita timbang. Tapi kalau saya lihat ini buahnya tidak seberapa ya, karena ini paling sering diambil teman-teman. Jadi di sini sudah beberapa kali ya memerlukan cabai, misalnya ingin masak apapun gitu ya. Yang diambil pasti ini, karena ini yang mudah dijangkau tangan. Kalau yang lainnya kan yang di atas itu tidak bisa gitu ya. Jadi saya putuskan ini tidak saya panen sejumlah 3 pohon. Dan saya lanjutkan untuk memanen tanaman buah tomat ini ya kawan-kawan. Coba kita lihat buahnya, ini dia. Ya, ini dia buahnya. Kita panen saja. Karena ini sudah siang dan saya belum melakukan penyemprotan insektisida, karena kalau tidak disemprot 1 minggu sekali bisa bahaya ya teman-teman ya. Buahnya segar sekali teman-teman, bisa dilihat ya. Lumayan kalau hanya untuk keperluan dapur sendiri gitu ya. Tapi selama ini saya tidak pernah konsumsi sendiri, pasti saya bagi gitu. Mau dijual juga jumlahnya nanggung, karena hanya beberapa pohon.
Kalau tidak dipanen ya gimana, nanti dia busuk di pohon, dikonsumsi sendiri tidak habis ya, jadinya ya sambil dibagi-bagikan gitu ya teman-teman ya. Hitung-hitung bisa bersedekah dengan walaupun dengan buah-buahan gitu ya teman-teman ya. Oh, ternyata ada yang tersembunyi di sana, saya panen dulu juga. Ini tomat yang paling disukai ya teman-teman ya, yang kecil-kecil seperti ini. Pas kalau untuk sambal. Kalau yang besar tomat jus itu orang-orang kadang tidak menyukainya. Kita pindah lagi ke pohon yang lain. Tempatnya susah sekali teman-teman. Oke, kita lanjut kembali. Ini buahnya. Fokus tidak fokus ini. Susah fokusnya ya. Oke lah, tidak apa-apa. Ini sudah siang hari teman-teman. Dan ya, ini dia hasilnya teman-teman. Kita timbang dulu tomatnya, tidak usah ditimbang ya, karena dari awal saya tidak pernah timbang tomat ini. Tapi untuk diketahui saja ya, ini hasilnya. Saya singkirkan dulu. Biasanya tomat ini, bukan biasanya ya, memang ini sebenarnya untuk sambal dan untuk bisa dicampur untuk sayur bening juga teman-teman. Kalau sayur bening dikasih tomat itu jadi lebih segar ya, tomat yang jenis begini. Kalau yang besar itu masamnya kurang, kalau ini masamnya pas gitu teman-teman. Untuk sambal biasanya digoreng terlebih dahulu bersama cabai, bawang begitu ya, kemudian disambal dicampur terasi. Kalau ada juga yang dibuat sambal segar, ada juga yang hanya direbus saja, direbus bebarengan dengan cabenya tentunya, kemudian disambal ya. Terus juga macam-macam teman-teman. Yang jelas ini sangat dibutuhkan sekali tomat dan cabai ini, dan makanan bisa lebih enak begitu ya, atau lebih nikmat apabila menyantap makanan ada sambalnya, terlebih lagi ada ikannya begitu ya. Oke, langsung saja kita timbang. Kita tumpah dulu. Kita nolkan dulu ya teman-teman ya. Kita mulai dari nol ya. Kita kalau kurang yakin kita pencet ini 0. Jadi wadahnya tidak ikut ditimbang karena dianggap dari 0 semuanya. Kita lihat bebannya berapa sekarang, 108 gram. Kalau perkiraan saya ini sekitar 4 on sepertinya seperti itu ya. Atau mungkin 5 on barangkali, 365 gram. 4 on lebih sudah. Ternyata setengah kilo ini sepertinya. Setengah kilo lebih kawan-kawan, 540 gram, 548 ya. Mungkin hanya sampai di situ saja videonya teman-teman, karena saya harus melakukan penyemprotan. Dikarenakan untuk menyemprot ini butuh waktu agak lama, jadi maksudnya videonya akan terlalu panjang gitu apabila saya harus rekam juga. Yang jelas ini hari Minggu, dan setiap hari Minggu saya semprotkan insektisida dengan merek dagang. Di sini kebetulan saya gunakan Demolis dengan bahan aktif abamectin. Namun Anda bisa menggunakan merek lainnya yang menggunakan bahan aktif yang sama. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat tanaman seperti ini, bisa lihat di deskripsi, karena hari ini memasuki minggu yang ke-18. Kalau tidak salah 18 atau 17.
Dan dari awal saya tanam sudah saya buatkan dokumentasinya, Anda tinggal tiru atau diduplikasi, maka saya yakin Anda akan mendapatkan hasil yang sama apabila mengikuti rule-rule yang sudah saya tuangkan pada video-video saya. Oke, sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.